Bab 391. Dunia Maya, Distrik Teluk Bintang 9 di Pulau Naga Hitam. Luo Feng dan Hong muncul di padang rumput mereka sendiri. Pada saat ini, Dewa Petir berteriak, "Kirdie, kakak, kamu akhirnya datang, cepat lihat ke atas." "Ada apa? Kenapa berisik sekali?" Hong tersenyum saat dia menatapnya sebelum melihat ke atas. Luo Feng dengan rasa ingin tahu juga mendongak. Di udara, ada deklarasi yang sangat besar, hampir seperti tirai di langit. Pertempuran para jenius. Hong menyipitkan mata sedikit, berkilau. Semua negara alam semesta dari alam semesta, 1 triliun jenius akan berperang? Luo Feng melihat pernyataan itu dan detailnya, menarik napas sedingin es. Itu gila. Ini terlalu gila. Seberapa luaskah alam semesta? Bahkan alam semesta, hanya negara alam semesta Ganwu saja yang memiliki lebih dari 100 juta galaksi. Di galaksi manapun, akan ada banyak sekali jenius top. Tetapi jika seluruh negara alam semesta dipertimbangkan, mereka sudah bisa mengeluarkan lebih dari 100 juta orang jenius. Menarik. Luo Feng menyipitkan matanya, merasakan rasa antisipasi yang kuat di dalam. Kakak laki-laki, Kirdie. Dewa Petir berjalan mendekat dan menunjuk ke samping mereka. Segera layar mengambang muncul dan di atasnya adalah situs web jagat maya. Di halaman depannya ada siaran mencolok, tautan, manusia semesta pertarungan jenius. Buka dan lihat, kata Hong. Oke. Dewa Petir mengetuknya dengan lembut dan itu membuka tautan. Setelah membukanya, itu memberikan penjelasan rinci tentang manusia semesta pertempuran jenius. Pertempuran jenius ditujukan pada semua manusia tingkat bintang. Selama seseorang adalah manusia tingkat bintang, mereka dapat berpartisipasi. Pertarungan jenius, tepatnya, diorganisir sekali setiap 5.000 tahun, atau 2 kali setiap 10.000 tahun. Kedua pertempuran ini diadakan secara terpisah oleh perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar. Oleh karena itu bagi perusahaan jagat maya, pertempuran jenius ini secara alami adalah urusan besar yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali untuk mereka. Mata Luo Feng berbinar. Pertarungan jenius dipisahkan menjadi pilihan negara semesta dan pertempuran jenius terakhir. Setiap negara semesta akan mengatur seleksi mereka sendiri secara internal dan setelah memilih elit, para jenius akan membentuk grup dan berpartisipasi dalam pertempuran jenius terakhir. Pertempuran terakhir akan menentukan pemenang terakhir. 1000 jenius teratas di alam semesta akan mendapat 3 hadiah besar. 1. Menurut seberapa tinggi peringkat mereka, mereka akan menerima antara 10 elemen campuran hingga 10.000 elemen campuran dan lebih banyak lagi sebagai hadiah mereka. 2. Mereka akan mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam daftar nama Primal Universe. 3. Mereka mungkin menjadi anggota inti internal jaringan alam semesta virtual. Luo Feng benar-benar bingung. Selama Anda mencapai 1000 teratas, bahkan yang terendah akan menerima 10 elemen campuran yang bahkan lebih dari hadiahnya dari dunia dalam dunia. Dan yang tertinggi adalah 10.000 elemen campuran. Dia memperkirakan bahwa orang nomor 1 dari seluruh pertempuran jenius akan menerima itu. 10.000 elemen campuran, itu sebanding dengan seluruh kekayaan abadi. Perusahaan jagat maya memang sangat kaya. Semua 1000 dari mereka akan bisa memasuki alam semesta primal? Luo Feng tidak bisa melupakan bahwa selama pelelangan Ganwu, adegan kompetisi untuk memasuki alam semesta primer memiliki persaingan yang ketat. Dan itu adalah tempat yang bahkan belum dimasuki gurunya. Hadiah ini sepertinya lumayan. Uang tunai, Primal Universe, Core Member. Hehe. Hadiah semacam ini layak untuk 1000 jenius teratas. Babata berkata, Luo Feng, peluangmu tidak buruk, cobalah. Apa maksudmu mencobanya? Luo Feng bertanya, dari nada bicaramu, sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk mencapai 1000 teratas? Apa maksudmu sangat keras? Luo Feng, Anda benar-benar meremehkan triliun jenius di alam semesta. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang 1000 teratas alam semesta, yang bagi Anda terlalu sulit dan hampir tidak mungkin. Jika Anda bisa mencapai 1000 teratas dalam alam semesta Ganwu, itu akan menjadi tidak buruk. Kata Babata. Luo Feng menyadari. Meskipun ada sangat sedikit yang abadi di alam semesta, jumlah murid tingkat bintang di bawah kisaran abadi ini dalam triliunan. Dalam hal bakat, banyak tidak hanya memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi mereka juga memiliki bakat yang sangat tinggi. Mempertimbangkan di sana ada banyak sekali orang di alam semesta, dalam hal pemahaman, mengapa tidak ada orang dengan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi di alam semesta? Bahkan ada lebih banyak orang dengan kemauan yang besar dan kerja keras. Kartu truf terkuatmu adalah tubuh binatang bertanduk emas itu. Itu telah memberimu kemauan yang sangat kuat, dan juga memungkinkanmu untuk mulai memahami hukum asal dengan lebih mudah. Namun dengan ini saja, ingin mencapai 1000 teratas dari triliun jenius alam semesta, itu terlalu jauh. Nada bicara Babata berubah, berkata, tentu saja kamu telah bekerja keras. Meskipun binatang bertanduk emas telah memberimu cukup bakat, namun antara binatang bertanduk emas dan rekan lainnya, perbedaannya masih sangat besar. Karena kamu, emas ini binatang bertanduk telah berlatih sangat keras. Untuk dapat mencapai domain level 5 dalam waktu 3 tahun yang singkat, kerja keras Anda adalah alasan utamanya. Sama seperti kakakmu, dalam hal usia mereka bahkan lebih tua dari kakekmu. Dan banyak jenius tingkat bintang di alam semesta setidaknya berusia beberapa ratus tahun. Adapun tingkat bintang yang bertahan selama beberapa ribu tahun, mereka tidak menimbulkan ancaman. Tidak menerobos ke tingkat alam semesta setelah beberapa ribu tahun, itu tidak dihitung sama sekali sebagai jenius. Pemahaman dan kemampuan lainnya pasti lemah.
Kelemahan terbesarmu adalah, waktu pelatihanmu terlalu singkat. Pelatihanmu sampai sekarang bahkan belum mencapai 30 tahun. Luo Feng merenung. Tentu saja, kemauan, domain, dan kemampuan komprehensifmu kuat. Setelah kamu menambahkan ketiganya bersama-sama, kamu memang sangat kuat. Kamu pasti bisa memusnahkan para jenius dalam bidang bintang gunung naga hitam tanpa masalah. Adapun 1000 teratas alam semesta, itu terlalu jauh. Anda bisa maju dan mencobanya. Berjuang untuk masuk ke dalam semesta gangmu 1000 teratas sudah akan dianggap sukses besar, kata Babata. Berita tentang pertarungan jenius membuat ketiga bersaudara itu terguncang. Pada saat yang sama, di dalam galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas, ada triliunan manusia setingkat bintang yang menunggu untuk mengantisipasi pertempuran. Ini adalah negara dewa yang luas, di tengahnya ada gunung berapi. Pada waktu itu, siluet manusia setinggi 7-8 meter dengan rambut merah-merah dengan seluruh tubuhnya tampak bermandikan api, berdiri di udara. Di sampingnya ada beberapa penguasa sektor lainnya, dan di depannya berlutut hingga 1000 pemuda level bintang. Kalian semua adalah murid paling elit dari negara dewa api surgawi. Suaranya seperti guntur, bergema di telinga 1000 pemuda. Selama ada di antara kalian yang lolos seleksi awal dan memasuki pertempuran, aku akan menganggapnya sebagai muridku. Jika kalian bisa bertarung menjadi 1000 teratas alam semesta, aku akan memberimu seluruh galaksi. Sosok dewa yang bermandikan api berkata dengan dingin, bersiaplah sekarang juga dan jangan mengecewakanku. Ya, Tuan Dewa. Lebih dari 1000 pemuda mematuhinya dengan hormat. Ingat, kau membawa serta kehormatan kerajaan Gunung Naga Hitam. Suara serak rendah terdengar. Di tanah suci Gunung Naga Hitam, seorang pria tinggi dan kokoh berpakaian seluruhnya dalam sisik hitam dengan tanduk naga hitam di dahinya berdiri tegak. Ruang di sekitar area tempat dia berdiri sepertinya bergetar. Tuan sektor di sekitarnya sangat hormat. Sebelum kehadiran ini, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dalam bentuk apapun. Hanya aura dan energi yang kuat dari pria ini membuat semua orang bergidik. Ayo, bertarung demi kehormatan Gunung Naga Hitam. Sosok dewa besar ini berbicara. Ya, Tuan Dewa. Hampir 1000 pemuda tingkat bintang berlutut di sana, sangat hormat, ekspresi mereka penuh gairah. Di antara mereka, hampir semuanya menatap kaisar pendiri legendaris kerajaan Gunung Naga Hitam untuk pertama kalinya, makhluk agung abadi. Di planet hijau dengan seluruh planetnya tertutup tumbuhan. Ada banyak bentuk kehidupan aborigin. Namun, planet ini tampaknya tidak memiliki jejak teknologi sama sekali. Di planet ini, para pejuang sangat kuat hingga mereka memiliki hingga 10 level alam semesta, dengan lebih banyak level bintang. Planet kuat semacam ini seharusnya sudah lama memasuki budaya alam semesta, kecuali lokasinya terlalu terpencil atau itu adalah wilayah pejuang absolut. Beberapa pejuang akan secara khusus mengolah sebuah planet agar tetap ada tanpa pengaruh teknologi. 100 petarung level 9 bintang dan pembaca roh akan mengelilingi Anda dan menyerang Anda sebentar lagi. Seorang pria botak berjubah putih bergerak perlahan. Di sampingnya adalah pemuda berjubah putih bugar membawa pedang merah darah. Oke, pemuda berjubah putih itu dengan lembut mengangguk. Tiba-tiba dari kejauhan terbang sekelompok bintang level 9. Kelompok pejuang dan pembaca roh ini segera mengepung pemuda. Biasanya melawan jumlah seperti itu, seseorang akan mengandalkan gerakan untuk menghindar, mengurangi jumlah musuh dengan cepat. Agar orang ini membiarkan dirinya segera dikelilingi. Itu mirip dengan bunuh diri. Mulailah. Orang tua berjubah putih itu memerintahkan dengan dingin. Gemuruh. Petarung level 9 bintang 100 dan pembaca roh yang mengelilingi pemuda membuat gerakan mereka secara bersamaan, baik itu dengan senjata genetik, atau serangan roh, atau bahkan senjata pedang. Wah! Pedang merah darah menyala. Tubuh pemuda berpakaian putih menjadi kabur dan sepertinya ada gambar dirinya yang muncul di seluruh area. Ci! 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 Darah segar mengalir kemana-mana. 100 mayat itu entah dibelah atau kepalanya digulingkan. Dalam sekejap, mereka semua terbunuh. Sangat bagus. Mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar, kamu telah meningkat pesat, dibandingkan sebelumnya. Kamu pasti jenius paling mengesankan yang pernah dilihat gurumu dari triliunan tahun mengembara di galaksi. Tubuh pemuda berpakaian putih itu sedikit gemetar. Mata dinginnya menatap pria botak berjubah putih itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, Guru, Anda baru saja berkata, sudah berapa lama sejak dia mengikuti prajurit absolut ini? Dia belum pernah mendengar pelengkap yang begitu jelas. Paling banyak dia akan menerima kata-kata penyemangat atau sesuatu seperti itu. Gurumu tidak bisa mengajarimu apa-apa lagi, kata lelaki tua berjubah putih itu. Guru, pemuda berpakaian putih itu ingin berbicara. Tetapi dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang menyinggung, dan berdiri terdiam beberapa saat. Pergilah ambil bagian dalam pertempuran jenius semesta. Dengan kekuatanmu, memasuki 1000 besar semesta seharusnya sederhana. Di alam semesta virtual, yang kuat berjumlah banyak seperti awan. Hanya di sana kamu akan dapat menemukan guru yang cocok untuk mengajarimu. Pria botak berjubah putih berkata, ketika Anda mencapai tingkat abadi, cari saya lagi. Orang tua berjubah putih itu menghilang. Guru, pemuda berpakaian putih itu ingin berbicara, sebelum berhenti dari kesadaran dan berbisik pelan, pertarungan jenius. Pertarungan jenius? Semua negara semesta di alam semesta?
Seorang pemuda setinggi 3 m dengan rambut acak-acakan, berjalan tanpa alas kaki di pegunungan terpencil, membawa pisau pendek tertawa terbahak-bahak, kedengarannya menarik. Aku, Tuman belum pernah bertemu lawan dalam waktu yang lama. Di kejauhan di belakangnya ada tubuh prajurit level 1 alam semesta. Semua orang di alam semesta yang luas, di negara-negara alam semesta, negara-negara dewa yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan jenius independen lainnya, pejuang pekerja keras, pejuang keliling DLL, telah memperhatikan deklarasi pertempuran jenius yang mencakup seluruh alam semesta. Hanya ada pemenang dan pecundang. Semakin jenius, semakin mereka tidak mau tunduk pada orang lain. Alam semesta maya, Teluk Bintang 9 Pulau Black Dragon Mountain. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melihat ke layar. Kakak kedua dan ketiga, bisakah kita ambil bagian? Hong memandang Luo Feng dan Dewa Petir. Luo Feng dan Dewa Petir memandang Hong, mata mereka penuh dengan antisipasi untuk pertempuran. Ketiganya langsung tertawa. Haha. Kalau begitu biarkan kita bertiga bersaudara pergi dan bertarung habis-habisan. Ketiga bersaudara dari bumi juga dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kepahlawanan. Bab 392. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir masing-masing membuka layar di depan mereka dan memasuki situs web perusahaan alam semesta virtual untuk mengirimkan nama mereka. Di halaman utama, ada nomor yang sangat jelas. 1.948.593.889 dalam beberapa detik jumlahnya langsung melonjak tajam, menjadi 2.8.299.173. Di samping angka-angka tersebut terdapat kata-kata dalam bahasa semesta, jumlah penduduk negara semesta Ganwu. Begitu banyak orang telah mendaftar? Kata Dewa Petir kaget. Banyak memang. Luo Feng melihat dengan cermat, itu benar, ini sudah melebihi 2 miliar. Saat aku masuk rumah jagal untuk berlatih, aku bahkan tidak melihat pernyataannya. Tapi, saat aku keluar, itu sudah ada dan aku langsung datang untuk mencari kalian. Pasti belum lama. Dewa Petir berseru, selama saya berlatih, sebenarnya ada begitu banyak orang yang telah mendaftar. Seluruh negeri Ganwu Universe memiliki lebih dari 100 juta galaksi. Luo Feng tertawa dan mulai mendaftar untuk acara tersebut. Kami masih harus memasukkan informasi kami? Luo Feng memandang layar tanpa daya, sebelum dengan cepat mengisinya dan menekan tombol kirim. Pindai selesai. Bintangi pembaca roh level 7, aplikasi berhasil. Proses penerapan jaringan jagat maya memiliki kemampuan untuk memindai kemampuan dan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, secara otomatis dapat memverifikasi bahwa pelamar adalah level bintang. Ketiganya mendaftar pada hari yang sama. Namun, seluruh umat manusia di alam semesta masih memiliki sekitar 1 bulan atau lebih untuk mendaftar dalam pertarungan jenius. Karena masih ada waktu tersisa untuk pertempuran, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir mengambil kesempatan untuk bekerja keras dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada yang ingin segera tersingkir. Apakah itu Luo Feng, Hong atau Dewa Petir, mereka semua memiliki harga diri sendiri. Tidak ada yang mau mengaku kalah dengan mudah. Untuk mencoba membuat mereka tunduk? Itu memang sulit. Waktu berlalu dan di bawah pengawasan galaksi manusia dan negara alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, periode penerapan akhirnya berakhir. Menurut waktu Cina, itu tahun 2066, 16 April. Luo Feng, ada surat. Pang, ada surat. Tuan, ada surat. Di bumi, Luo Feng, Dewa Petir, dan Hong semua menerima pemberitahuan secara bersamaan, segera memasuki jaringan jagat maya. Alam semesta maya, Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9 Pulau. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir muncul secara bersamaan di pintu masuk rumah mereka, tersenyum saat mereka saling melirik. Ayah! Little Hai berlari dengan bersemangat ke arah Luo Feng. Ayah, kenapa kamu datang? Sudah lama sekali aku tidak melihatmu di sini. Ayo, duduk di pangkuan ayah. Luo Feng duduk di kursi di sampingnya. Sambil memeluk putranya di pangkuannya, dia menunjuk ke udara. Sebuah layar muncul secara otomatis, dan dia dengan cepat membuka surat itu. Kami menyambut partisipasi Anda dalam ras manusia alam semesta. Pemilihan pertempuran jenius. Ada lebih dari 822,5 miliar level bintang yang telah mendaftar untuk pemilihan kali ini, di wilayah negara semesta Ganwu. Jumlah ini telah melebihi kali partisipasi sebelumnya lebih dari 110 miliar. Ini telah membuat perusahaan jagat maya kami sangat bahagia. Kami dapat menjamin bahwa proses seleksi jenius akan terjadi dalam kondisi yang paling adil. Level peserta berkisar dari level bintang 1, 2, hingga level 8 atau 9. Agar adil selama pemilihan jenius sejati, arena eliminasi sejati akan diadakan di alam semesta virtual. Semua peserta akan memiliki tubuh yang sama secara fisik dengan tetap mempertahankan kemampuan bintang level 9. Kekuatan roh semua orang akan berada di level yang sama juga, di level bintang 9. Semua peserta akan memiliki kemampuan fisik yang persis sama. Namun, penampilan mereka bisa disesuaikan. Seseorang dapat memilih senjata genetik atau senjata roh mereka sendiri, tidak melebihi 10. Sebuah pengingat bagi peserta, meskipun senjata roh level 4 atau 5 kuat, jika kemampuan seseorang lemah, itu tidak dapat digunakan dengan benar. Kami menyarankan kalian semua untuk memilih apa yang cocok. Pada saat yang sama Anda dapat memilih pelindung genetik, tidak melebihi level 2, dan memperoleh cincin penyimpanan yang berisi makanan dan minuman. Seleksi jenius. Tes ini akan membahas tentang kemauan, domain, pengalaman, pemahaman hukum DLL.
Seleksi jenius kali ini akan dipisahkan menjadi dua level. Level pertama adalah setiap negara semesta memilih 1.000 prajurit terbaik mereka. Tingkat kedua adalah pengumpulan semua 1.000 teratas dari setiap negara semesta, kemudian akan ada pertarungan terakhir untuk menentukan 1.000 teratas alam semesta. Di antaranya, skala tahap pertama berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara semesta tempat Anda berada adalah negara semesta Ganwu. Negeri Ganwu Universe memiliki lebih dari 822,5 miliar peserta. Itu akan dibagi menjadi tahap eliminasi dan arena pertempuran. Setelah tahap penyisihan selesai, akan ada total 100.100 peserta tersisa. Karena ada banyak yang harus dihilangkan, tahap ini sendiri pasti akan menjadi pertumpahan darah. Penghapusan awal alam semesta Ganwu akan dimulai dengan 100 dunia dalam alam semesta maya. Setiap dunia akan memiliki 82 miliar peserta. 82 miliar peserta akan membunuh di antara mereka sendiri di setiap dunia. Membunuh orang lain akan mendapatkan 1 poin yang terkumpul, semakin banyak yang terbunuh, semakin banyak poin. Setiap orang hanya memiliki 1 kehidupan. Jadi, saat Anda mati, itu berakhir. Tahap eliminasi akan berakhir pada saat ini. Sehubungan dengan poin yang terkumpul, 1.001 peserta teratas dari setiap dunia akan diberi peringkat yang sesuai dan mereka akan dianggap telah lulus eliminasi. Setiap dunia akan memilih 1.001 peserta teratas. Dengan total 100 dunia, 100.100 peserta akan dipilih. Bersamaan, setiap peserta top dunia akan dapat melewati panggung arena dan langsung masuk ke daftar nama 100 teratas dari 1.000 teratas. 900 sisanya akan ditentukan melalui arena dengan 100.000 orang. Pesan tersebut berisi lampiran, detail lebih lanjut dapat ditemukan di lampiran. Melihat melalui pesan dan keterikatannya, Luo Feng tidak bisa menahan tekanan yang sangat besar. Penghapusan itu sendiri akan menjadi gila. Lebih dari 82 miliar orang akan mati-matian membunuh satu sama lain di dunia hanya untuk mendapatkan poin yang cukup untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Kakak kedua, saudara ketiga, pertempuran jenius ini akan menjadi brutal. Hanya melalui level eliminasi saja, lebih dari 800 miliar peserta akan dieliminasi, dan hanya 100.100 yang tersisa. Hong tersenyum, ini akan membuat setiap orang membunuh dengan panik dalam ronde pertama. Aku bisa membayangkan adegan dunia psikotik yang penuh dengan darah segar dan mayat. Ada terlalu banyak orang, maka mereka harus mengambil langkah seperti itu. Dewa petir tersenyum, aku sudah cemas. Luo Feng tertawa, matanya berkilau dengan rasa haus darah. Luo Feng saat ini kadang-kadang memasuki rumah jagal dan memilih sejumlah besar lawan untuk dibantai dengan liar. Luo Feng hanya bisa mengandalkan metode seperti itu untuk melampiaskan haus darah yang meresap bahkan dari dalam jiwanya. Dan tingkat eliminasi diperbolehkan 82 miliar orang untuk dibantai dengan liar di setiap dunia. Orang yang paling cemas dan mengantisipasi ketiga bersaudara itu adalah Luo Feng. Bunuh-bunuh. Luo Feng membayangkan dirinya membunuh 10 orang dalam satu pukulan. Itu mendebarkan. Di akhir periode pengajuan, perusahaan jagat maya mulai bergerak. Persiapannya sendiri membosankan dan rumit, namun efisiensi perusahaan jagat maya sangat tinggi. 1 bulan setelah pengiriman ditutup, tahun waktu Cina 2066, 16 Mei. Hari ini merupakan hari berkumpulnya seleksi eliminasi jagat Ganwu. Anda semua membantu saya untuk terus mencermati poin dan sistem peringkat yang akan terus berubah. Organisasi kami tidak bisa mendapatkan beberapa jenius super, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan mereka yang hampir berhasil juga. Alam Ganwu kita memiliki total 100 dunia eliminasi. Dengan mempertimbangkan setiap dunia, 10.000 teratas semuanya akan sangat kuat. Pantau peringkat mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan lebih banyak elit. Setiap kali peringkat berubah, lakukan perhitungan. Kumpulkan semua informasi dari para elit dan jenius dan simpan mereka. Sejumlah besar penguasa sektor masa depan dan penguasa domain di negara semesta Ganwu kita akan berada di antara mereka. Kalian semua adalah keluarga Nuolanshan yang paling elit di generasi muda. Saya tidak berani mengharapkan kalian semua untuk melewati level eliminasi. Namun, siapapun yang berhasil masuk ke 10.000 teratas akan dinamai berikutnya kepala keluarga Nuolanshan. Nuolanshan berdiri di hadapan lebih dari 1.000 pemuda, dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Hari ini adalah awal dari pertemuan untuk eliminasi. Godmaster dipenuhi dengan harapan untuk semua orang, jangan mengecewakannya. Di Tanah Suci Gunung Naga Hitam, sekelompok penguasa sektor juga berbicara dengan sejumlah besar murid. Kalian semua adalah para elit dan pilar masa depan alam semesta Ganwu tua. Kami berharap Anda semua mengambil setidaknya setengah dari 100.100 daftar nama. Suara kental bergemuruh di langit dan bumi, bergema di dalam ruang semesta. Di satu ruang tertentu, raksasa yang tidak mungkin dilihat dengan jelas berdiri. Ruang di sekelilingnya sedikit melengkung, dan di hadapannya di kejauhan tampak kabur pemuda yang tak ada habisnya. Semua pemuda dengan hormat berlutut. Ada sekelompok besar pemuda sehingga mustahil untuk melihat dari satu ujung ke ujung lainnya dengan mata telanjang. Di samping suara raksasa ini yang membuat orang gemetar, ada beberapa makhluk kuat abadi lainnya, semuanya berdiri dengan hormat di sekitarnya. Setiap yang abadi memiliki jantung mereka sendiri yang berdebar-debar dan aura yang kuat, dan hanya dengan satu pandangan, setidaknya ada 1.000 makhluk abadi di sana. Pergilah anak-anak. Sebuah suara yang tebal bergemuruh di angkasa, menyebabkan jiwa setiap orang bergetar dan meningkatkan moral mereka. Ya, Tuan Desa. Lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang berlutut di sana dengan hormat dan penuh semangat.
Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan benar-benar melihat makhluk legendaris, orang yang membangun negara semesta Ganwu. Makhluk yang begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk dibayangkan. Pemimpin negara semesta Ganwu telah memegang posisinya selama lebih dari 1 triliun tahun. View. Ruang di depan melengkung dan lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang segera menghilang. Dewa yang tidak dapat dipercaya ini bahkan membuat lebih dari 1.000 orang di sekitarnya berdiri di sana dengan jantung mereka berdebar-debar dengan hormat. Manusia yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran eliminasi ini. Dan pada hari ini, waktu Cina 16 Maret. Sejumlah besar peserta mulai berkumpul, total 820 miliar orang. Rata-rata setiap galaksi di alam semesta Ganwu memiliki kurang dari 1 juta orang. Kita harus tahu bahwa setiap galaksi memiliki setidaknya beberapa puluh ribu bintang level 9, apalagi level 1 hingga level 9 yang dijumlahkan. Ini berarti bahwa mereka yang berani mendaftar semuanya memiliki kepercayaan diri. Lebih dari 820 miliar. Beberapa memiliki pertemuan yang beruntung. Beberapa memiliki bakat alami. Beberapa memiliki guru yang baik. Beberapa memiliki hati pejuang yang kuat. Semua seutuhnya. Apapun jenis dan bentuknya, mereka semua menganggap diri mereka kuat. Termasuk Luo Feng dan saudara-saudaranya, 820 miliar level bintang ini berkumpul bersama di negara semesta Ganwu. Eliminasi akan dibagi menjadi 100 dunia. Aku di dunia 72. Dewa Petir, Luo Feng, bagaimana dengan kalian berdua? Haha, aku di dunia 88. Aku suka nomor itu. Tirdie, bagaimana denganmu? Aku di nomor 1 dunia. Bab 393. Dunia pertama, pertanda apa? Dewa Petir tertawa saat dia melihat Luo Feng. Luo Feng mengamati lingkungan yang jauh. Dengan satu pandangan yang dia lihat hanyalah siluet manusia, semua mengenakan pakaian yang berbeda, beberapa dengan tinggi mencapai lebih dari 10 m sementara yang lain bahkan tidak mencapai 1 m. Kebanyakan dari mereka terlibat dalam diskusi. Berapa banyak orang yang ada di benua ini? Bahkan tanpa menghitung, mereka semua tahu, ada 820 miliar. Pertemuan 820 miliar orang. Adegan macam apa ini? Semua orang perhatikan. Proses eliminasi ini akan dipisahkan menjadi 100 dunia, kami akan segera memulai teleportasi grup ke setiap dunia yang Anda tentukan. Mohon gunakan waktu untuk mempersiapkan diri. Saat eliminasi dimulai, Anda tidak dapat meminta untuk senjata lagi. Sebuah suara yang jelas bergema di seluruh langit benua. Luo Feng menurunkan dan memeriksa dirinya sendiri untuk memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan. Mengenakan baju besi genetik level 2 abu-abu tua, memakai helm dan sepatu bot, dengan satu cincin penyimpanan di jarinya. Hal-hal seperti perisainya, pisau pertempuran energi genetik, pesawat ulang-alik yang melonjak, persenjataan Nanshen, semuanya disimpan di dalam cincin penyimpanan. Senjata yang disimulasikan oleh jagat maya persis sama dengan yang digunakan di kehidupan nyata. Kami akan memulai teleportasi, menghitung mundur, 60. 59. 58, suara jernih bergema di seluruh benua. Di tengah lautan manusia, Luo Feng dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang. Semoga beruntung, Luo Feng tersenyum. Kita akan lolos eliminasi bersama-sama. Dewa Petir tersenyum. Semua yang terbaik. Hong juga tersenyum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teleportasi. Suara jernih itu menggunakan bahasa alam semesta, bergema di seluruh telinga 820 miliar orang di seluruh benua. Dalam sekejap, semua orang di sana lenyap. Bersamaan. Di dalam jagat maya, 100 dunia independen terbuka dan 2 miliar pejuang muncul di masing-masing. Manusia di alam semesta. Pertarungan jenius, babak eliminasi untuk semua negara alam semesta dimulai secara bersamaan. Sebagai kumpulan dari semua umat manusia, dari yang jauh di atas di eselon atas, yang abadi, hingga warga negara normal yang dapat memasuki alam semesta virtual, semua menonton acara ini. Tentu saja, para pejuang dan warga sangat memperhatikan panggung negara semesta mereka sendiri. Dunia pertama. Selama teleportasi, Luo Feng merasakan penglihatannya kabur. Semuanya menjadi berlumpur dan setelah sekitar 3 detik, menjadi jelas sekali lagi. Dia mendapati dirinya berdiri di dalam ruang tamu biasa. Selain ruangan ini juga terdapat kamar tidur dan kamar mandi. Ini adalah dunia pertama. Sungguh gaya gravitasi yang mengejutkan. Berdiri di ruang tamu, gaya gravitasi yang kuat membuatnya agak gelisah. Dia melihat ke bawah untuk melihat komputer kuantum di pergelangan tangannya, layar secara otomatis menerima dan membuka email penyelenggara alam semesta virtual dengan informasi. Layarnya dipenuhi kata-kata. Peserta, Luo Feng, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 0. Membunuh, 0. Dunia, no dunia. 1. Waktu, tahap eliminasi akan berlangsung selama 30 hari. Ketika waktu berakhir, tahapan akan berakhir dan pemenang akan ditentukan oleh poin yang terkumpul. Rincian tahapan, dunia pertama, dunia ini disimulasikan menurut planet Bei Luo Ganwu Universe. Mirip dengan penampilannya, ada total 91 kota di benua ini beserta hutan belantara dan banyak lagi. Total luas permukaan lebih dari 3 juta km persegi. Rumah-rumah dan banyak konstruksi dan material lain di dunia ini adalah kelas B9. Aturan untuk sistem poin, membunuh satu peserta sama dengan 1 poin, juga memperoleh setengah dari poin yang mereka kumpulkan.
Karenanya, membunuh yang kuat sama dengan lebih banyak poin. Aturan sistem peringkat, orang mati akan mempertahankan posisi mereka sesuai dengan poin mereka. Jika poin mereka cukup, bahkan setelah mati dan kehilangan setengah poin mereka mungkin masih bisa masuk 1001 teratas. Jadi silakan manfaatkan waktu Anda sepenuhnya. Pengingat yang mendesak, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Kematian akan mengakibatkan akhir upaya Anda dan Anda akan kehilangan setengah poin Anda. Silakan lihat aturan rinci untuk sistem peringkat di bawah ini. Luo Feng berdiri di ruang tamu. Dia selesai membaca informasi yang dikirim oleh perusahaan jagat maya. Menarik napas dalam-dalam, sebanyak 10,3 juta km persegi. Benua Cina hanya memiliki sekitar 9,6 juta km persegi. 8,2 miliar berkumpul di tempat seperti itu, kepadatannya terlalu tinggi. Luo Feng sedang menganalisis gravitasi. Gravitasi dunia ini bahkan lebih gila dari dunia di dalam dunia, setidaknya 10.000 kali di atas gravitasi bumi. Cangkir ini. Luo Feng mengambil cangkir teh dari meja makan di ruang tamu. Dengan sedikit tenaga, cangkir itu mulai retak dan mulai pecah. Hal ini membuat Luo Feng terkejut, daya tahan yang mengejutkan. Informasinya memang benar. Dasar rumah dan semua material semuanya adalah kelas B9. Setelah itu Luo Feng dengan lembut meletakkan cangkirnya. Bahkan di bawah 10.000 kali gravitasi bumi, dia bergerak seringan kucing yang berjalan di balkon. Melalui balkon dia melihat keluar. Di luar. Itu adalah kota mewah yang mewah, dengan gedung pencakar langit di sekelilingnya. Hal yang lebih mengejutkan adalah dengan semua pencakar langit di sekitarnya, seluruh kota benar-benar sunyi tanpa perasaan hidup sama sekali. Semua orang baru saja tiba, mereka mungkin masih mempersiapkan diri. Pikir Luo Feng. Gemuruh. Dari kejauhan ledakan keras meletus dan Luo Feng dengan cepat berbalik untuk melihat. Salah satu tingkat atas gedung pencakar langit yang satu tingkat jendelanya pecah dengan keras dan dua siluet manusia menerobosnya, berkelahi di udara. Gemuruh. 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 Dengan satu bentrokan, tiba-tiba sepertinya seluruh kota dipenuhi dengan ledakan di mana-mana. Setiap orang memiliki tubuh bintang level 9. Jika berada di planet normal, petarung level 9 bintang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Ini juga alasan dibalik mengapa perusahaan Virtual Universe secara khusus merancang semua bahan bangunan dengan kualitas B9. Dengan cara ini, setidaknya dunia bisa mengambil ganti rugi pertempuran selama sebulan dari 8 ini. 2 miliar bintang level 9. Apakah sudah dimulai? Luo Feng menyipitkan mata, segera berjalan kembali ke rumahnya. Peng! Pintunya ditendang dengan keras hingga terbuka, pintu paduannya ditendang begitu keras hingga berubah bentuk, seorang pria jangkung dan kokoh melangkah masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi energi genetik, bersama dengan helm dan sepatu bot sementara kedua tangannya masing-masing memegang kapak. Ketika dia melihat Luo Feng, dia tersenyum dan berkata, "Kamu yang pertama." Gemuruh. Pria jangkung dan kokoh itu bergegas ke depan. Sepatunya dengan keras menginjak-injak menyebabkan semen dari tanah terbelah, setelah itu dia mengayunkannya dengan tangan kirinya dan kapak mengiris tepat di udara langsung menuju Luo Feng. HMPH. Tatapan Luo Feng dingin. Pesawat ulang-alik melonjak yang mengapung di sampingnya segera mengeluarkan cahaya yang membentuk ikan emas yang cantik, benar-benar berbeda dari bentuk 3 tahun lalu di dalam rumah jagal. Formasi ikan toda saat ini yang dikendalikan Luo Feng hampir seperti ikan sungguhan. Namun, tampaknya tidak mengancam. Ikan emas itu melewati kepala kapak dan langsung menembus dahi pria jangkung dan kokoh itu. Matanya masih tampak seperti dia tidak percaya dan syok, saat mulutnya sedikit terbuka seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Ci! Kepalanya terbelah dan pria jangkung dan kokoh itu segera jatuh ke lantai. Kapaknya juga jatuh ke lantai ruang tamu, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Setelah berlatih gila-gilaan dengan persenjataan Nanshen selama beberapa hari terakhir, menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak sekarang memberikan perasaan yang benar-benar istimewa dan sangat santai. Luo Feng tersenyum. Itu mirip dengan seseorang yang secara konstan mengangkat beban 100 kg dan kembali mengangkat 10 kg. Jauh lebih ringan dan sederhana dari sebelumnya. Perasaan inilah yang dialami Luo Feng. Kesulitan dari pesawat ulang-alik melonjak bahkan tidak seperseribu dari persenjataan Nanshen. Poin, Luo Feng melihat ke bawah untuk melihat pergelangan tangannya, nomor layar telah berubah. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Poin, 1. Peringkat, 694.034.836. Seluruh tahap akan berlangsung selama sebulan. Karena ada terlalu banyak orang di awal, pembunuhan akan sangat intens. Sebaliknya, pada akhir jumlahnya akan menurun. Namun, mereka yang mampu bertahan sampai akhir, pasti akan memiliki poin tinggi. Ketika saatnya tiba, membunuh satu orang akan lebih efektif daripada membunuh 100 sekarang. Luo Feng mengerutkan alisnya, juga, semakin kuat, semakin dia rentan untuk dikelilingi dan dikeroyok. Dikelilingi oleh 10.000, 100.000, bahkan jutaan penyerang berlevel sama, tidak peduli seberapa kuatnya, dia akan mati juga. Aku akan tetap rendah hati untuk saat ini dan terbiasa dengan kekuatannya. Ketika Luo Feng dengan sembunyi-sembunyi meninggalkan rumah, dia mengikuti tangga dengan cepat ke bawah. Satu tingkat demi satu, dia mengamati area tersebut dan bertemu 9 lawan di sepanjang jalan. Tapi mereka tidak buruk. Bahkan ada seorang pembaca roh yang mengendalikan senjata roh yang sebanding dengan Luo Feng dari 3 tahun lalu.
Sayang sekali Luo Feng saat ini sangat kuat. Kecepatan peningkatannya luar biasa selama 3 tahun terakhir. Dari tanpa domain, hingga sudah menjadi domain level 5. Dan dia bahkan melangkah ke tingkat dasar asal mula hukum emas. Ini telah membuat kekuatan Luo Feng tumbuh dan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Dewa Hong dan petir jauh dari tandingannya. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak untuk membentuk ikan pedang emas yang dipenuhi dengan benang dari prinsip-prinsip emas menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Menghancurkan lawan ini memang sederhana sekarang. Lagi pula, bahkan Babata mengira Luo Feng bisa mengambil gelar nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bangunan tempat tinggal ini memiliki total 4 unit dan total 41 lawan yang semuanya bertarung satu sama lain. Luo Feng berada di lantai 12 gedung di ruang teh biasa, duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nanshen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng benar-benar menginvestasikan dirinya dalam pelatihan. Lupa bahkan makan, dia akhirnya berhasil memeras beberapa kemajuan dengan bentuk pertama. Bentuk ini, saya masih belum terbiasa, saya hampir tidak bisa melepaskannya, saya bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku sepenuhnya mengendalikan formasi ikan toda pesawat ulang-alik yang melonjak, dan bisa menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang juga, saya harus fokus dan berlatih pada bentuk pertama sampai saya terbiasa sampai hal itu menjadi kebiasaan yang kedua untuk digunakan. Pikir Luo Feng. Bola emas buram ini diresapi dengan kekuatan dan kekuatan yang mampu membuat jantung berdebar-debar terus berputar di sekitar Luo Feng. Padahal, saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia pertama ini. Luo Feng mengambil kendali atas bangunan tempat tinggal itu, dan terus mengasah keahliannya yang akan digunakan sebagai kartu trufnya. Penghapusan masih dalam tahap awal, belum saatnya untuk keluar dan memulai pembantaian. Bab 394. Dunia pertama, semua peserta paling banyak dapat terbang ke ketinggian sekitar 9.000 m di atas permukaan tanah. Semakin tinggi dan mereka akan bertemu dengan penghalang tak terlihat. Di atas penghalang itu, ada kapal alam semesta yang terbang perlahan. Di salah satu kamar single, ada Luo Hongguo, Gong Xinlan, Susin dan 2 anak mereka, bersama dengan kakak laki-laki Susin, Sugang dan keluarganya. Mereka sebenarnya tidak menyiarkan pertarungan ini? Sugang berseru. Jika seseorang ingin menonton pertempuran eliminasi, mereka harus duduk di kapal alam semesta dan datang ke sini untuk menonton, dan biayanya sangat tinggi. Kakak, itu normal jika mereka tidak menyiarkan ini. Susin tertawa, 82 miliar orang bertempur, bagaimana mungkin mereka menyiarkan setiap pertempuran? Melalui simulator gambar eksternal. Susin dan yang lainnya menundukkan kepala untuk melihat. Terjadi pertumpahan darah besar-besaran di kota-kota di benua di bawah. Mereka bahkan dapat memperbesar pandangan mereka untuk melihat pertempuran dengan jelas dan dapat melihat penampilan setiap peserta. Tentu saja, jika peserta bersembunyi di dalam gedung, mereka tidak akan dapat melihatnya. Mommy, Daddy, pangkat ayah terus menurun. Hai kecil menggigit bibirnya. Dia memegang layar di tangannya dan di atasnya ada 3 grafik peringkat. Inilah tepatnya grafik dari dunia pertama, dunia ke-72, dan dunia ke-88. Dia telah mengunci 3 dunia tempat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berada. Peringkat Luo Feng terus menurun. Pangkat paman juga turun. Namun paman kedua naik. Hai kecil berkata, pangkat paman kedua naik seperti orang gila, bergegas ke 100.000 teratas. Ayah dan paman besar berada di 10 juta terbawah dan turun. Apa yang kamu tahu? Ini disebut menghemat energi, kata Pink kecil. Hai kecil menatapnya, dari 82 miliar di bawah ini, siapa yang cocok dengan ayah? Apakah ada kebutuhan untuk menghemat energi? Haha. Di samping mereka, kakek dan nenek mereka juga tertawa. Mereka berbicara besar sekarang ini. Sugang juga tertawa, ayo hai kecil, duduklah di pangkuan paman. Tidak. Hai kecil menunduk, berbalik untuk menatap kembali layar di tangannya. Luo Feng dan Hong memang berada di urutan paling bawah, karena peringkat mereka cukup rendah dan tidak terlihat sama sekali. Semua 100 dunia telah memulai pertempurannya pada saat yang bersamaan. Karena tidak ada siaran pertempuran, eselon atas seluruh negara semesta Ganwu, warga, lebih banyak lagi harus benar-benar menghabiskan uang untuk kapal alam semesta untuk mengapung di atas 100 dunia ini untuk menonton pertempuran. Di udara di atas dunia ke-61, sebuah kapal alam semesta yang indah ditemukan. Di dalamnya ada sekelompok pria dan wanita muda memegang gelas anggur dan makan makanan lezat sambil menonton pertempuran melalui simulator virtual eksternal. Haha, serdadu teratas berasal dari bidang bintang negara alam semesta kita. Dengan tinggi 3 meter, seorang pria kokoh menjulang tinggi mengenakan jubah panjang mewah memegang gelas anggur tertawa dengan hati-hati. Oh, hehe. Luo Tuer, hasil kerajaan Pengyu Mu lumayan, ada beberapa di 100 teratas. Terima kasih yang mulia atas pujiannya. Seorang pria dengan kuncir rambut, dengan permata aneh tertanam di dahinya tertawa. Kerajaan Pengyu selalu menjadi salah satu kerajaan di bawah negara semesta Ganwu yang telah menghasilkan banyak prajurit yang kuat. Benar, Luo Tuer, aku mendengar kabar dari pihakmu, mengatakan mereka akan menjadikanmu penerus pertama kaisar. Aku juga mendengarnya. Luo Tuer, setelah kamu menjadi kaisar kerajaan Pengyu, jangan lupakan kami. Luo Tuer.
Pemuda ini tersenyum, menggelengkan kepalanya, berkata, itu hanya rumor dan belum ada yang dikonfirmasi. Tidak peduli apa, saya tidak pernah bisa dibandingkan dengan Yang Mulia. Yang Mulia adalah satu-satunya putra surga. Anda pasti akan mengambil alih posisi kaisar di masa depan. Wilayah surga, 10 kali lebih besar dari kerajaan saya. Pria setinggi 3 meter dan kokoh itu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Negeri Ganwu Universe, wilayahnya sangat luas. Orang tertinggi di posisi tidak diragukan lagi adalah pemimpin negara. Di bawahnya ada banyak prajurit kuat lainnya. Posisi setinggi itu di negara semesta Ganwu sebagian besar hanya dapat dicapai oleh makhluk yang tidak pernah mati. Dan pemegang gelar ini, wilayah mereka tidak lebih rendah dari peradaban tingkat menengah itu. Beberapa bahkan lebih besar. Brolin, kenapa aku belum melihat kerajaan Gunung Naga Hitammu? Yang Mulia itu memandang Brolin yang tidak terlalu jauh. Ya, Brolin. Terakhir kali Gunung Naga Hitam berpartisipasi, tampaknya tidak ada orang yang berhasil mencapai 10.000 teratas. Penampilan kerajaan Black Dragon Mountain baru-baru ini sepertinya sangat buruk. Kelompok ini terdiri dari pangeran dan putri kerajaan dari kekaisaran, atau bawahan di bawah negeri internal Ganwu Universe itu sendiri, atau bahkan pangeran muda dari beberapa keluarga besar. Mereka memiliki faksi mereka sendiri bahkan di dalam alam semesta virtual. Brolin, sebagai pangeran terkuat di Gunung Naga Hitam, secara alami adalah bagian darinya. Saat ini banyak prajurit tidak terburu-buru sama sekali untuk bergerak, mungkin setelah beberapa waktu prajurit Gunung Naga Hitam akan muncul. Apakah saya benar Brolin? Luo Tuer itu tertawa sambil menoleh. Brolin memaksakan senyum, masih terlalu dini, sulit untuk mengatakannya. Namun, Brolin merasa sangat tidak nyaman. Di alam semesta, kebanggaan suatu wilayah secara langsung berkaitan dengan seberapa kuat sebuah kerajaan biasanya. Sama seperti kerajaan Gunung Naga Hitam, jika seorang pejuang absolut muncul, seluruh kerajaan akan segera merasa bangga. Kerajaan dan negara lain secara alami akan memandang mereka dengan lebih hormat. Menonton pertempuran dari dalam kamar tunggal kapal semesta adalah Nuolan Shan. Dia hanya satu orang yang hadir di ruangan itu. Kepala leluhur, hanya 83 murid yang ambil bagian yang masih hidup, sisanya telah dibunuh. Jumlah orang pada awalnya terlalu banyak. Oleh karena itu, pembunuhannya begitu hebat sehingga mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Saat ini, di antara 83 mereka, peringkat tertinggi ada di peringkat 1-3 juta. Melihat berita dari layar, ekspresi Nuolan Shan menjadi jelek. Sekelompok hal yang tidak berguna. Nuolan Shan menggelengkan kepalanya, bagaimanapun ini masih pagi, mari kita tetap menonton. Semoga aku mendapat kejutan yang bagus. Dunia pertama, masih di dalam bangunan tempat tinggal itu. Di kamar normal, Luo Feng duduk bersila dengan tenang. Pandangannya tertuju pada bola emas di depannya. 9 bilah emas yang kabur dan aneh itu diresapi dengan sejumlah besar energi emas dengan benang yang menembus semuanya telah membentuk bola dan itu berputar dalam orbit yang menyerupai angka 8 di depan Luo Feng. Kecepatannya sangat cepat. Mengumpulkan. Pikiran Luo Feng bergerak. Bola emas segera terpisah dan menjadi cahaya keemasan saat terbang kembali ke batang emas gelap di dekat kakinya. Luo Feng merasa lelah. Jumlah energi yang dikonsumsi saat mengendalikan persenjataan Nanshen terlalu tinggi dibandingkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Namun, kekuatannya memang mengejutkan. Luo Feng duduk bersila dengan sabar selama sekitar 1 jam, memulihkan energi rohnya. Sudah 10 hari. Penyisihan dunia pertama ini sudah berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini aku berada di gedung ini, bahkan ketika orang masuk, aku terlalu malas untuk bergerak, kecuali mereka terlalu dekat. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat layar di pergelangan tangannya. Itu dengan jelas menunjukkan poinnya. Peserta, Luo Feng. Poin, 92. Peringkat, 68.942.048. Ada lebih dari 60 juta orang dengan nilai lebih tinggi dariku? Luo Feng tersenyum, 10 hari, sepertiga tahap telah berakhir. Periode pembunuhan gila telah berlalu dan saya berasumsi bahwa yang selamat sekarang semuanya pasti kuat. 10 hari ini, saya sudah mengasah dasar saya. Juga, energi roh saya telah membentuk pagoda kosong dalam kesadaran saya. Pagoda kosong adalah teknik khusus. Namun, ini bukanlah ciptaan Master Planet Yunmo. Saat itu ketika Master kehilangan nyawanya, dia bahkan belum berlatih ke tingkat tertinggi dari keterampilan semacam itu. Di dalam alam semesta virtual, adalah mungkin untuk melepaskan skill seperti itu. Setelah berlatih selama sekitar 9 hari, Luo Feng akhirnya berhasil membentuk pagoda kosong dalam kesadarannya. Namun itu hanya di level 1. Namun demikian, itu menyebabkan pertahanan jiwanya meningkat pesat. Seiring dengan kekuatannya yang diperkuat secara mengejutkan, yang merupakan binatang bertanduk emas tingkat 6 alam semesta, tidak banyak orang dari tingkat yang sama bahkan bisa menandinginya. Sekarang juga. Sudah waktunya untuk bergerak. Biarkan pembantaian dimulai. Mata Luo Feng berkilau dengan warna yang aneh. Dia dengan lembut berdiri dan keluar dari rumahnya sendiri, dengan sangat cepat meninggalkan bangunan tempat tinggal. Area di mana bangunan itu berada pada awalnya adalah tempat yang indah. Namun, tanah sudah dipenuhi pecahan kaca, darah dan tubuh yang mengering. Untuk membuat pertempuran lebih realistis, alam semesta virtual membuatnya agar tubuh tetap ada setelah kematian. Berjalan di sepetak rumput di daerah tersebut. Luo Feng melepaskan energi spiritualnya. Karena tarikan gravitasi terlalu kuat, yang paling dia dapat kembangkan adalah 800 M.
Namun, hanya 800 m ini yang memungkinkannya memindai sekitar setengah area. Namun pemindaian segera menyebabkan 6 siluet manusia muncul dari bangunan sekitarnya. Temanku, untuk bisa bertahan 10 hari ini, kamu pasti tidak bodoh. Untuk benar-benar berani melepaskan energi spiritual untuk memindai daerah itu, kamu harus sangat percaya diri. 6 siluet itu terpisah. Seorang pemuda kurus berjemur tersenyum dingin sambil memegang pisau busur merah darah di tangannya. 6 orang. Luo Feng menatap 6 orang di depannya. Untuk bisa bertahan sampai sekarang, poin ke-6 orang ini pasti lebih tinggi darinya. Pindah. Dari 6, tidak jelas apakah itu suara laki-laki atau perempuan, tapi orang yang mengenakan baju besi genetik hitam memerintahkan. Bersamaan dengan itu, serangan roh tak berbentuk menembus kesadaran Luo Feng. Untuk bisa bertahan di dunia pertama sampai sekarang, mereka semua dianggap jenius sampai batas tertentu. Salah satunya sudah dianggap sebagai salah satu dari 3 jenius teratas dari galaksi tertentu. Luo Feng menyapu dengan energi rohnya sebagai bentuk provokasi. Ketika satu orang memerintahkan mereka untuk pindah, 5 lainnya secara alami mengambil tindakan. Gemuruh. Gemuruh. 2 pemuda dengan penampilan yang hampir sama secara bersamaan menyerang dengan pedang yang diresapi petir. Siu! Siu! Kilatan perak dan kilat keemasan melesat dari kejauhan. Ci! Serangan roh sebelumnya dari pemuda armor genetik hitam menghantam jiwa Luo Feng. Namun, dalam kesadarannya, pagoda kekosongan yang tinggi itu hanya bergetar dengan lembut, dengan mudah memblokir serangan itu. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang melonjak saat tubuhnya dikelilingi oleh energi emas. Pergerakannya kabur karena dia dengan mudah menghindari serangan musuh. Domain. Selain itu, domainnya sangat kuat. Ekspresi ke-6 orang itu berubah. Dengan bantuan domain level 5, bersama dengan pesawat ulang-alik melonjak yang properti aslinya adalah hukum asal emas, Luo Feng dapat melangkah melalui gerbang hukum asal. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatannya telah mencapai proporsi yang luar biasa. Karenanya, menghindari serangan ini cukup sederhana. Mati! Pikiran Luo Feng bergerak. Siu! Seekor ikan emas bergegas keluar dari pesawat ulang-alik yang melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu tercakup dalam energi emas atau hukum asal yang aneh. Ikan ini berlayar membentuk busur dan segera melewati mereka berenam. Dengan raungan rendah, senjata berbenturan langsung dengan ikan emas saat dentang logam terdengar. Satu benar-benar selamat. Luo Feng memandangi pemuda kurus kecoklatan itu. 5 lainnya sudah tewas. Pemuda kurus memegang pisau busur merah darahnya sambil menatap Luo Feng dan menggigit bibirnya. Pada saat yang sama angka-angka di layar pergelangan tangannya melonjak. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Poin, 8162. Peringkat, 122.912. Bab 395. Ada 5 mayat di sepetak rumput. Kekuatan Luo Feng membuat pemuda kurus itu merasa takut. Dia menatap tajam ke arah Luo Feng dan berpikir, terlalu kuat. Hukum asal, benar, hukum asal. Dia sudah menyentuh konsep hukum alam semesta. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jumlah poin yang saya miliki sekarang tidak cukup untuk mencapai 1001 teratas dunia pertama. Jika saya mati, sudah pasti sudah berakhir. Dia adalah seorang pembaca roh dan juga memiliki senjata roh tipe terbang. Kecepatan terbangnya jauh lebih cepat dari kecepatan lariku saat ini. Bahkan jika aku mencoba dan melarikan diri, aku tidak akan bisa. Banyak pikiran dengan cepat melintas melalui kurus kecoklatan ini pikiran pemuda. Teman. Pemuda kurus berteriak, saya telah membuat kesalahan. Anda sebenarnya adalah seorang pejuang yang melangkah melalui gerbang hukum asal. Saya mungkin memiliki beberapa informasi di sini untuk Anda. Selama Anda mengampuni saya akan memberitahu Anda. Informasi? Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, menatap pemuda kurus itu. Informasi. Seluruh dunia pertama memiliki total 91 kota. Setiap kota memiliki hampir 100 juta peserta. Pemuda kurus memandang Luo Feng, dalam 10 hari ini, kami dapat menentukan bahwa setiap kota memiliki beberapa pejuang absolut yang terkenal. Siapapun yang bertemu dengan salah satu prajurit absolut ini, harus menghindari mereka sepenuhnya. Aku akan memberimu nama dan informasi tentang para pejuang di kota ini, jika kau bisa mengampuni aku. Pemuda kurus itu menatap tajam ke arah Luo Feng, tidak berani bersantai. Prajurit mutlak. Luo Feng sedikit tersenyum. Benar, jika kamu bertemu dengan tembok besi, akan terlambat untuk menyesal, kata pemuda kurus itu. Haha. Luo Feng tersenyum dan memandangi pemuda kurus, bukan hanya kota ini, bahkan di dunia pertama, tidak ada satu orang pun yang mampu membuatku merasa takut. Ekspresi pemuda kurus berubah. Gemuruh. Pemuda kurus menginjak sepetak rumput dan terbang, menjadi siluet hitam bergegas langsung ke arah Luo Feng. Gelombang merah darah kabur yang mengelilingi pemuda kurus mulai membungkus dirinya di sekitar pisau busur di tangannya dan itu mengiris Luo Feng dengan kecepatan yang mengejutkan. Cepat! Licik! Brutal! Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan menjadi seberkas cahaya keemasan, menghindari serangan itu dengan jarak yang jauh. Siu! Ikan emas dengan senang hati terbang di sekitar sisi Luo Feng. Ia kemudian mulai terbang menuju pemuda kurus itu dan dalam sekejap ia telah mencapai tepat di samping pemuda itu. Sial! Bentuk tubuh pemuda kurus itu adalah monster. Pisau merah darahnya sekali lagi memblokir ikan pedang emas. Aku paling benci tipe pembaca roh ini.
Pemuda kurus dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Menginjak senjata roh dan membuat orang lain tidak bisa menangkap mereka. Juga menyerang dan mengendalikan senjata roh dari kejauhan. Dia benar-benar tenggelam dalam domainnya dan mengendalikannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua kekuatannya dan menangkis ikan emas yang tampaknya tidak berbahaya itu berulang kali. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang melonjak, kekuatannya tidak buruk, sepertinya domain level 4. Istirahat. Ekspresi Luo Feng menjadi serius. Dia mulai menuangkan amplifier yang sangat kuat ke ikan todak emas. Dengan kendali penuhnya, benang hukum asal menyatu sempurna dengan ikan pedang emas, kelenturan dan kecepatannya segera meningkat pesat. Mengontrolnya secara total dibandingkan dengan mengontrol dengan santai membuat perbedaan besar dalam kekuatannya. Ci. Sebuah cahaya keemasan melewati pisau pemuda kurus itu, segera menembus dahinya, meninggalkan lubang yang dalam di kepalanya, matanya berputar, sepertinya tidak puas. Saat menembus, mayat pemuda kurus itu jatuh di petak rumput. Luo Feng berjalan mendekat dan menatapnya, berkata dengan lembut, kamu cukup kuat. Dalam hal wilayahmu, kamu bahkan telah menyusul saudara keduaku. Sedangkan untuk gerakanmu, hanya sedikit lebih lemah dari saudara keduaku, yang lainnya hampir sampai. Namun, sayang sekali kau bertemu denganku, karena itu kau mati. Mereka yang kuat, selalu memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Luo Feng hanya mengandalkan amplifier dan hukum asal untuk membunuh lawannya. Selama serangan itu dia bahkan tidak melepaskan domainnya. Luo Feng saat ini sangat kuat. Babata telah menentukan bahwa Luo Feng akan bekerja keras dan menerobos ke 1000 teratas negara semesta Ganwu. Siapapun yang memiliki kekuatan untuk mencapai 1000 teratas di antara triliun jenius di negara semesta manapun pasti memiliki potensi untuk berada di 10 besar dunianya sendiri. Biasanya ketika perbedaan kekuatan kecil, bahkan jika lawan lebih kuat sedikit, dia masih bisa bertarung. Luo Feng mengatakan bahwa di seluruh dunia pertama, tidak ada orang yang dia takuti. Itu sepenuhnya karena kepercayaan dirinya. Itu poin yang cukup banyak. Luo Feng menunduk dan melihat. Peserta, Luo Feng, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 15,921. Peringkat, 62.912. Cara membunuh ini jauh lebih baik. Mata Luo Feng memiliki kilatan kegembiraan, ketika pertama kali dimulai, membunuh satu orang hanya mendapatkan 1 poin. Tapi sekarang, membunuh hanya 1 sekarang dapat memberiku ribuan poin. Ini pasti lebih mendebarkan. Negeri Ganwu Universe pasti memiliki 1 triliun jenius yang kuat. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka. Saya harap setidaknya ada 1 orang yang dapat memaksa saya untuk menggunakan domain saya. Pikir Luo Feng. Meskipun 6 yang dia hadapi sebelumnya dianggap kuat, dengan kekuatan yang bahkan dekat dengan Dewa Petir, orang-orang ini tidak mendorongnya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sejak dia melangkah melalui gerbang hukum asal, kekuatannya memang meningkat pesat. Luo Feng membawa pisau dan perisai pertempuran di punggungnya saat dia berjalan melalui kota yang sunyi. Sepanjang jalan, dia sering melihat mayat. Memindai dengan energi rohnya, dia memilih yang selamat dan mulai terlibat dalam pembantaian. Darah segar mengalir kemana-mana. Kepala terbang. Pangkatnya, juga, terus melonjak. Di udara di atas dunia pertama, di atas penghalang. Di dalam satu ruangan kapal semesta, keluarga Luo Feng ada di sana. Bu, pangkat ayah tiba-tiba naik, dalam sekejap tiba-tiba naik ke 120.000 teratas. Lihat. Little Hai dengan bersemangat membawa layar ke depan Susin. Hong Kuo dan Gong Xinlan yang sedang duduk di sofa terkejut sekaligus membuka layarnya sendiri. Wow, itu naik begitu cepat. Itulah yang aku katakan, paman dan ayah sedang menghemat energi mereka. Ping kecil berkata, paman besar baru saja mulai melepaskan kekuatannya kemarin, dan sekarang dia sudah mencapai 10.000 teratas. Ayah juga tidak akan mengecewakan. Lihat, ayahmu naik lagi, ke atas 60.000. Luo Hongguo terkejut. Apa? Dalam rentang waktu beberapa kata yang kita ucapkan, dia berubah dari 120.000 menjadi 60.000? Sugang berkata kaget. Lihat, itu masih naik. Pangkat ayah terus meningkat, sudah mencapai 40.000. Wow! 30.000, dia sudah di 30.000 teratas. Hai kecil sangat bersemangat. Di dalam seluruh ruangan, semua orang menahan napas. Itu gila. Poinnya melejit, meningkat hampir setiap detik. Apa maksudnya ini? Itu berarti Luo Feng membunuh orang setiap menit. Itu hanyalah pembantaian. Hari ke-12 eliminasi, dunia pertama. Angin kencang menderu-deru, bau darah meresap ke udara. Di jalan yang dipenuhi dengan bekas pertempuran, Luo Feng berjalan perlahan membawa pisau dan perisai di punggungnya, seluruh jalan kosong. Orang gila, dia orang gila. Itu dia. Kudengar dalam 2 hari yang singkat, dia membunuh lebih dari 100 prajurit di distrik timur. Benar, itu dia. Dia sama sekali tidak bernalar dengan siapapun dan membunuh siapapun yang dia temui. Sederhananya, dia hanya membunuh, dan membunuh. Dan dia juga sangat kuat. Di gedung pencakar langit yang jauh, 2 mitra mengintip melalui jendela kaca ke arah Luo Feng, yang berjalan menyusuri gang. Kota ini sangat besar, jauh lebih besar dari kota manapun di dunia. Bagaimanapun, itu diisi dengan 100 juta peserta. Luo Feng telah membantai 2 hari terakhir ini di distrik timur kota, membunuh beberapa ratus di antaranya. Juga beberapa ratus orang ini tidak seperti kelompok orang pertama yang baru saja tiba. Ini semua adalah pejuang kuat yang selamat melalui pertumpahan darah itu. Mereka semua jenius sejati.
Semuanya memiliki kemampuan untuk menjadi yang pertama di galaksi mereka. Kasihan. Luo Feng memiliki kemampuan untuk menjadi bintang bidang-bintang Black Dragon Mountain. Dia juga memiliki potensi untuk menerobos ke 1001 pejuang terhebat di negara semesta. Tentu itu bukanlah pertempuran sama sekali. Luo Feng berdiri di gang yang dipenuhi dengan bau darah itu. Melihat ke depan di sebuah pusat perbelanjaan, dengan pemindaian energi roh, dia dengan jelas menemukan 3 orang di dalamnya. Dia dengan sabar berdiri di sana selama beberapa detik. Biasanya, dengan pemindaian energi roh, lawan secara naluriah akan merasakannya juga dan mereka akan keluar secara otomatis. Namun ketiganya tidak. Luo Feng mengerutkan alisnya, berteriak dengan dingin, "Keluar!" Suaranya menggelegar, bergema melalui gang. "Orang gila! Kami tidak ingin melawanmu, jadi jangan bersikap tidak masuk akal." Teriakan bahasa alam semesta kembali. "Orang gila!" Suara rendah lainnya keluar, hanya mencapai 1001 teratas di dunia pertama berarti melewati eliminasi. Kamu seharusnya sudah bisa dengan mudah mencapai itu. Kamu tidak perlu terlalu sering menindas orang lain. Luo Feng mengerutkan alisnya. Banyak jenius yang masih hidup, terutama mereka yang memiliki kekuatan dan tingkat kekuatan yang sama akan membentuk aliansi untuk sementara. Kalian semua lebih baik keluar. Kalau tidak, aku akan masuk. Luo Feng tetap dingin dan berteriak. Gemuruh. 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 3 siluet manusia bergegas keluar dari jendela pusat perbelanjaan dan melayang di udara. Salah satunya memiliki struktur tubuh besar dengan kulit kuning kecoklatan, dan 2 lainnya berukuran mirip dengan Luo Feng, seorang pria dan seorang wanita. Ketiganya semua memandang pemuda berambut hitam dengan pisau dan perisai di punggungnya saat mereka merasakan ketakutan dan kemarahan yang luar biasa. Nama Madman telah menyebar ke seluruh kota dalam waktu singkat. Orang gila, seorang pejuang mutlak yang benar-benar gila. Ratusan orang telah mati oleh tangannya dan bahkan tidak ada yang cocok untuknya. Orang harus tahu bahwa ini semua adalah orang jenius. Namun masih ada perbedaan mencolok antara setiap level kejeniusan. Orang gila, aku dikirim ke sini dari keluarga kaisar di negara semesta Ganwu untuk berpartisipasi, kau, pria jangkung itu berkata dengan serius. Mati, kata Luo Feng dingin, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak. Pergilah. Ekspresi ketiga orang itu berubah saat mereka segera berbalik dan melarikan diri mengutuk ke dalam. Orang gila ini, meskipun aku dari keluarga kaisar negara semesta Ganwu, dia tidak menunjukkan rasa hormat atau memberikan wajah sama sekali. Meskipun ada lebih dari 8 triliun peserta, mereka terdiri dari berbagai negara, bintang, organisasi, atau bahkan independen. Adapun keluarga kekaisaran negara Ganwu Universe, mereka mengirim total lebih dari 100 juta. Namun, menurut instruksi dari pemimpin negara, 100 juta ini telah berusaha untuk mengambil alih setengah dari 100.000 teratas. Ikan toda emas menembus dahi pria yang tinggi dan kekar itu. Pria itu sudah lama kehilangan keberanian untuk menghadapinya, dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia langsung dibunuh. Wanita berpakaian hitam itu mengertakkan giginya, iblis pasti akan membunuhmu. Luo Feng dengan dingin membunuhnya. Dengan kecepatan pesawat ulang-alik yang melonjak, Luo Feng segera membunuh mereka berdua. Yang ketiga telah melarikan diri ke arah yang berbeda, setelah membunuh keduanya, dia sudah tidak bisa mengejar yang ketiga. Iblis? HMPH, semoga dia mengizinkanku menggunakan domainku. Luo Feng menunduk untuk melihat layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 863,829. Peringkat, 1012. Semakin tinggi saya pergi, semakin lambat saya melompat peringkat. Namun masih cepat, saya hampir mencapai 1000 teratas. Pikir Luo Feng. Di dalam kapal alam semesta yang indah itu, ahli waris, pangeran dan putri dari berbagai bidang bintang negara semesta Ganwu semuanya tertawa dan berdiskusi. Cepat lihat. Lihat, Brolin, negara Ganwu Universe MU memiliki negara yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Salah satu pangeran kerajaan berteriak keras. HM? Mata Brolin bersinar dan dia menoleh. Di layar besar, ada nama dari semua negara. Dalam daftar nama praseleksi negara Ganwu Universe, sementara 1, sebelumnya 0, sekarang telah menjadi 1. Cepat dan buka, kata Brolin. Di sebuah layar kecil muncul di samping yang besar dan informasi muncul. Dunia pertama, peringkat 997, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Haha, Luo Feng ini adalah seorang jenius yang dibina secara khusus oleh kerajaan Gunung Naga Hitam kita, kata Brolin keras. Tiba-tiba dia merasakan tenggorokannya tercekat. Luo Feng, nama ini, benar, bocah di dunia dalam dunia ini juga disebut Luo Feng. Jangan bilang, tidak, pasti tidak mungkin. Ada banyak nama serupa di alam semesta. Luo Feng. Haha, Brolin, Gunung Naga Hitammu lumayan. Akhirnya tidak sampai di dasar. Saat ini, dari hampir 1000 negara alam semesta tingkat menengah, masih ada lebih dari 200 negara yang memiliki 0 yang berhasil melewati babak pertama. Pada saat yang sama, banyak negara dewa dan organisasi yang tak terhitung jumlahnya telah memperhatikan pertempuran jenius ini, menjatuhkan nama Luo Feng. Namun demikian, yang paling bersemangat adalah warga kerajaan Gunung Naga Hitam, dan beberapa orang eselon atas. Haha, ada orang yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Cepat lihat, siapa Luo Feng ini? Dari Gunung Naga Hitam kita, ada seseorang yang berhasil mencapai 1001 teratas. Luo Feng. Belum pernah mendengar nama itu.
Cepat, periksa dari mana asalnya.